Halo semuanya, saya Putri Salsa Nabila dengan NIM 4342411003 dari kelas TRPL 4A Malam. Jadi di sini saya akan menjelaskan singkat tentang security requirement atau persyaratan keamanan dalam perangkat lunak. Jadi di sini kalau misalnya kita membuat sebuah sistem atau sebuah aplikasi, keamanan itu adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam sistem atau aplikasi banyak data penting yang harus kita simpan. Misalnya, data pengguna, data lokasi, atau informasi lain yang tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Kalau sistem tidak bisa Kalau sistem tidak memiliki keamanan yang baik, data tersebut bisa saja dicuri, diubah, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, oleh karena itu kita perlu menentukan persyaratan keamanan. Persyaratan keamanan ini fungsinya itu sebagai aturan atau pedoman agar sistem yang dibuat itu bisa melindungi serta mencegah berbagai ancaman yang mungkin terjadi. Secara umum, dalam pengembangan perangkat lunak ada dua jenis persyaratan. Yang pertama itu ada persyaratan fungsional, itu adalah hal-hal yang menjelaskan apa saja yang akan dilakukan oleh sistem. Contohnya, sistem dapat menampilkan data lokasi aset atau menyimpan data pengguna. Yang kedua yaitu persyaratan non-fungsional, itu aturan penting bagaimana sistem harus berjalan. Salah satunya termasuk keamanan sistem seperti bagaimana sistem melindungi data atau mencatat aktivitas pengguna. Di dalam perangkat lunak ada beberapa hal penting yang harus dijaga atau perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kerahasiaan data, yang kedua integritas data, yang ketiga ketersediaan sistem. Selain itu ada juga yang disebut autentikasi. Autentikasi itu sendiri yaitu proses untuk memastikan identitas pengguna sebelum mereka masuk ke dalam sistem. Biasanya dilakukan melalui proses login menggunakan username atau password. Setelah pengguna berhasil login, biasanya sistem akan mengatur hak akses pengguna, yaitu bisa disebut juga sebagai otorisasi. Jadi setiap pengguna hanya bisa melakukan aktivitas sesuai dengan perannya. Misalnya, ada pengguna yang hanya bisa melihat data dan ada juga pengguna yang bisa mengelola data. Untuk berikutnya ada klasifikasi data. Klasifikasi data itu berarti mengelompokkan data berdasarkan tingkat kepentingannya. Tujuannya supaya data yang lebih sensitif bisa mendapatkan perlindungan yang lebih baik lagi. Contohnya, dalam sistem pelacakan aset, ada data seperti informasi aset, data lokasi, dan hasil analisis sistem. Data-data tersebut dikelola dengan baik mulai dari saat dikumpulkan, disimpan, diproses, sampai akhirnya dihapus jika sudah tidak diperlukan lagi. Selain itu, dalam proses analisis sistem juga biasa digunakan use case atau misuse case. Use case sendiri digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Misalnya, saat pengguna melihat lokasi aset melalui dashboard. Untuk misuse case sendiri digunakan untuk melihat kemungkinan penyalahgunaan sistem. Misalnya ada orang yang mencoba masuk ke dalam sistem tanpa izin, mengubah data secara ilegal, dan mencoba mengganggu sistem. Dan yang terakhir ada manajemen risiko. Manajemen risiko itu proses untuk mengenali kemungkinan masalah yang bisa terjadi pada sistem. Setelah risiko diketahui, langkah selanjutnya adalah menentukan cara untuk mengurangi atau mencegah risiko tersebut. Dengan adanya persyaratan keamanan, pengelolaan data yang baik, serta analisis risiko, sistem yang dibuat diharapkan bisa berjalan dengan lebih aman dan dapat melindungi data yang ada di dalamnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai security requirement dalam perangkat lunak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.